Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi baru di bab 4 yaitu mengenai energi listrik. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mengenai gejala kelistrikan, kemudian komponen listrik yang berupa sumber energi listrik, pengguna listrik, penyalur listrik, penyambung dan memutus arus, dan yang bagian terakhir adalah membuat rangkaian listrik. Materi yang pertama kita bahas adalah mengenai gejala kelistrikan. Jauh sebelum listrik digunakan dan dimanfaatkan seperti sekarang ini, orang-orang terdahulu sudah mengamati gejala-gejala yang terjadi yang kemudian dikenal dengan listrik. Dimulai pada tahun 585 sebelum Masehi, seorang berkebangsaan Yunani bernama Thales Miletus ini menemukan bahwa ada sepotong amber atau batuan fosil yang jika digosok-gosokkan bisa menarik jerami. Kemudian, pada tahun 1600-an, seorang berkebangsaan Inggris bernama William Gilbert juga menemukan bahwa benda yang digosok-gosokkan dengan cara tertentu ini dapat menarik benda lain. Gilbert inilah yang kemudian menemukan istilah listrik. Penemuan-penemuan pertama seperti yang tadi ditemukan oleh Thales Miletus dan William Gilbert itu yang sekarang ini kita kenalnya sebagai listrik statis. Jadi bukan listrik yang ada sumber listriknya, tapi adalah benda-benda non-listrik yang kemudian jika dilakukan perlakuan seperti menggosok-gosok dan didekatkan pada benda-benda kecil ini akan tertarik. Sifatnya hanya sementara. Kalau nanti elektronnya sudah kembali stabil, maka benda-benda tersebut akan terlepas kembali. Berikutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen listrik. Yang pertama adalah sumber energi listrik, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Komponen yang menghasilkan listrik bisa berupa baterai, kemudian aki atau akumulator, kemudian berikutnya adalah dinamo dan generator. Baterai sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk tabung, kemudian ada yang berbentuk koin atau kepingan seperti ini, dan ada juga beberapa jenis baterai yang bisa diisi ulang. Kalau untuk aki atau akumulator ini memiliki bentuk kurang lebih sama, hanya berbeda pada ukurannya. Kemudian untuk dinamo dan generator ini kurang lebih sama, hanya berbeda pada ukuran. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai sumber-sumber energi listrik. Dimulai dari baterai. Yang akan kita bahas hanya mengenai baterai yang berbentuk tabung, di mana kalau kita buka memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, adanya batang karbon yang berada di tengah-tengah ini dan memiliki peranan sebagai kutub positif pada baterainya. Kemudian, di bagian dalamnya terdapat pasta elektrolit, yaitu campuran karbon dengan mangan dioksida yang berperan sebagai penghantar energi listrik. Di antara kutub positif dan negatif, ini ada bagian yang disebut pemisah atau isolator. Kemudian, di bagian bawah, terdapat lapisan seng, ini berperan sebagai kutub negatifnya. Sumber energi listrik berikutnya adalah aki atau akumulator. Aki disebut juga sebagai baterai basah karena di dalamnya berisi cairan zat kimia yang memiliki peranan untuk menghantarkan listrik. Di dalamnya terdapat lempengan timbal dan berisi cairan asam sulfat. Dan keunggulan dari aki adalah dapat diisi ulang dan digunakan lagi. Sumber energi listrik selanjutnya adalah dinamo dan generator. Antara dinamo dan generator ini sama-sama mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Hanya karena berbeda ukurannya, maka energi listrik yang dihasilkan pun berbeda. Dinamo dengan ukurannya yang kecil akan menghasilkan energi listrik yang kecil, sedangkan generator karena ukurannya besar, maka energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Di bagian dalam dinamo ini terdiri dari kumparan kawat dan magnet yang berbentuk U. Kumparan kawat atau lilitan kawatnya itu akan berputar di sekitar magnet U. Semakin banyak putarannya, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Untuk bisa menghasilkan energi yang besar, generator membutuhkan energi penggerak. Di antaranya adalah sumber daya alam berupa air yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada energi angin yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya ada energi uap pada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, kemudian panas bumi yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga geotermal,
Selanjutnya juga ada cahaya matahari yang dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga surya. Dan ada sumber energi lain yang juga digunakan untuk menggerakkan generator seperti batu bara dan nuklir. Setelah tadi kita bahas mengenai komponen sumber energi listrik, berikutnya adalah komponen pengguna listrik dan perubahan energi yang terjadi. Contoh-contohnya ada lampu yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, kemudian ada setrika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas, berikutnya ada blender yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, kemudian juga ada radio yang mengubah energi listrik menjadi energi suara. Contoh-contoh tadi hanya sebagian dari beberapa alat yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada beberapa alat lain lagi seperti televisi, mesin cuci, dan lain-lain. Berikutnya adalah komponen penyalur listrik. Komponen penyalur listrik ini memiliki peranan yang penting yang menjadi penghubung antara sumber energi listrik dengan pengguna listrik. Kabel adalah komponen penyalur listrik. Kabel memiliki banyak sekali variasi baik dalam ukuran, kemudian warna, dan juga kegunaan. Tapi secara umum, kabel memiliki dua bagian. Bagian dalamnya adalah konduktor atau penghantar listrik, di mana secara umum nih terbuat dari kawat tembaga atau aluminium. Sedangkan bagian luarnya, kawat tembaga akan tertutup oleh lapisan isolator yang terbuat dari karet atau plastik. Fungsinya untuk menjaga supaya listriknya tetap mengalir di bagian dalam saja. Komponen selanjutnya adalah komponen penyambung dan pemutus arus. Saklar memiliki peranan untuk menyambungkan dan memutus arus tanpa harus membongkar atau memutuskan rangkaiannya. Jadi pada saat kita tekan tombol on, maka arus listrik akan mengalir, sedangkan kalau kita tekan tombol off, maka arus listriknya akan terputus. Setelah kita mengenal mengenai komponen-komponen listrik, berikutnya kita akan membahas mengenai rangkaian listrik, yaitu susunan atau hubungan antara sumber listrik dengan alat-alat listrik yang mempunyai fungsi tertentu. Arus listrik pada sebuah rangkaian ini akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Rangkaian listrik sendiri kita bedakan menjadi dua. Ada yang disebut rangkaian terbuka dan ada yang disebut rangkaian tertutup. Ini adalah gambaran dari rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Gambar A dan gambar B, semua komponen listriknya ada. Ada sumber listriknya, ada penyalurnya, ada pengguna listrik, dan ada pemutus dan penyambung arusnya. Hanya saja pada rangkaian A, arus listriknya tidak bisa mengalir karena ada bagian yang tidak tersambung. Ini pada keadaan off. Sedangkan pada gambar B, semua komponennya tersambung dengan baik. Inilah yang disebut rangkaian tertutup dan ini adalah pada keadaan on. Kalau berdasarkan susunan alat-alat listriknya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri, yang kedua rangkaian listrik paralel, yang ketiga adalah rangkaian listrik campuran. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik ini adalah rangkaian yang sederhana yang dipasang secara berderet-deret tanpa cabang. Kalau diperhatikan gambar pertama dan kedua, sama-sama menggunakan 3 buah lampu tapi seolah-olah berbeda. Tapi kalau diteliti lebih lanjut, arus listrik yang mengalir pada gambar pertama dan kedua tetap memiliki jalur yang sama. Maka inilah yang disebut sebagai rangkaian listrik seri. Keunggulan lain dari rangkaian ini adalah membutuhkan sedikit komponen, sehingga biaya yang dibutuhkan jadi lebih murah. Selain itu, dia juga punya kekurangan. Jika salah satu komponen lepas, misalkan salah satu lampunya padam atau terputus, maka arus listriknya semuanya akan terputus, sehingga semua lampunya akan padam. Selain itu, nyala lampu yang dihasilkan pada rangkaian listrik seri juga lebih redup. Yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian ini, lampunya atau komponennya dipasang secara sejajar sehingga terbentuk cabang-cabang. Tapi, rangkaian ini memiliki keunggulan, yaitu jika salah satu alirannya terputus, misalnya salah satu lampu dipadamkan, maka ini tidak akan mempengaruhi cabang yang lainnya, karena masing-masing memiliki jalur arus listriknya sendiri.
Keunggulan lainnya adalah nyala lampu yang dihasilkan ini lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Tapi, dia juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan lebih banyak komponen listrik berupa kabel untuk menghubungkan masing-masing lampu dengan sumber listriknya. Dan karena kebutuhan komponennya lebih banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga lebih mahal atau lebih besar. Dan ini lebih boros dalam penggunaan energi listriknya. Yang terakhir adalah mengenai rangkaian listrik campuran. Rangkaian ini merupakan gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan rangkaian yang ditunjuk. Contoh pada gambar, ini merupakan campuran antara rangkaian seri dan paralel, di mana L1, L2 dengan L3, L4-nya ini memiliki cabang berbeda. Ini disebut rangkaian paralel. Sedangkan L3 dan L4 ini memiliki jalur yang sama, maka untuk 3 dan 4 disebut rangkaian seri. Kelebihan dari L1 dan L2 ini mengacu pada rangkaian paralel, artinya jika L1-nya padam, L2-nya tidak akan terpengaruh karena memiliki jalur sendiri ke sumber listrik. Sedangkan L3 dan L4 yang merupakan rangkaian seri, ini akan saling mempengaruhi. Jika salah satunya padam, misalnya L3 padam, maka L4-nya pun akan padam. Dan untuk nyala lampunya, jika dinyalakan bersamaan, L1 dan L2, karena dia rangkaian paralel, maka nyala lampunya akan lebih terang dibandingkan dengan nyala lampu pada L3 dan L4 yang terpasang secara seri. Terima kasih sudah menyimak penjelasannya. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami dan